Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Horas Madihida Sanuna. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Berlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan.
yaitu hukum yang kesembilan dan artinya. Demikian hukum Tuhan yang kesembilan. Janganlah mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih-letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Markus pasal 4
ayat 26 sampai dengan 34. Kita baca secara responsorial. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mulanya tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas Madhita. Warga jemaat minggu kedua setelah Pentekosta, Minggu 13 Juni 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari warga jemaat kita. 1. Pelayanan. 01
pelayanan sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 13 Juni 2021 pukul 11 WIB gereja kita akan melaksanakan sakramen Baptisan Kudus kepada 4 orang anak. 02. Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudari Herlan Mawani Bowo Sinaga, putri dari Bapak Parudian Sinaga, Ibu Manu Burnadia, Jemaat HKBP Desa Cimahi, Jalan Sisingamangaraja, Wek Eprata, dengan Saudara Arianto Manado, putra dari Bapak Situa Antoni Manado, Ibu Rugun Bowo Siagian, Jemaat HKBP Desa Lawan 1, Distrik 31 Medan Utara. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 9.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Lawan 1. 2. Persekutuan Koinonia. 02. Pertanyaan wilayah. Hari Jumat 18 Juni 2021 gereja kita akan melaksanakan pertanyaan wilayah yang akan dihadiri oleh jemaat wilayah Bethesda, Kanaan, dan Nazaret mulai pukul 18.30 WIB bertempat di gereja. Ibadah ini akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel HKBP Cimahi di Sisingamangaraja. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah ini. 03. Anak lahir. Pada hari Minggu 6 Juni 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Doharman Siapuri, Ibu Boru Pasaribu dari Wik Kanaan, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. 05. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jamaah kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. 3. Pelayanan kasih atau diakonia. 01. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis 10 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Maria Francisca Boru Bantoni, tutup usia 63 tahun, meninggalkan Bapak Undang Samosir beserta keluarga dari Wik Nazaret. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. 4. Berita pembangunan. 01. Rencana pelaksanaan pesta pembangunan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hingga minggu ini 13 Juni 2021 warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana pesta pembangunan ini sudah sebanyak 194 kakak. Total sumbangan 800.500 rupiah atau 320,2 meter persegi. Pembayaran cash 436.490.000 rupiah dan mencicil 364.050.000 rupiah. Mengingat dana yang dibutuhkan dalam pembangunan ini sebesar 1.540 juta rupiah, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat supaya turut serta berpartisipasi bersama-sama bahu-membahu memenuhi dana pembangunan ini demi pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang kita rencanakan dan sampaikan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Laporan keuangan pembangunan 6 Juni sampai dengan 11 Juni
2021. A. Saldo minggu lalu 395.755.225 rupiah. B. Pemasukan sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama 48.800.000 rupiah. 1. Calon Sintua RT Panjaitan Boru Sinaga Betania 1 juta rupiah. 2. RMS Kombi Boru Sipayu Betania 300.000 rupiah. 3. SPO Sitinjau Boru Kabar Bethlehem 5 juta rupiah. 4. Desi lain Boru Silaban Bethlehem 500.000 rupiah. 5. LPE Hayatnya Boru Pasaribu Bethlehem 2.500.000 rupiah. 6. Situa M. Sitohang Boru Pasaribu Bethlehem 3 juta rupiah. 7. R. Sitomorang Boru Manuru Okuli Bethlehem 3 juta rupiah. 8. PD Manaru Boru Sianipar Efrata 5 juta rupiah. 9. NP Panik Boru Selahi Yerusalem 1 juta rupiah. 10. Hasenian Boru Kautar Yerusalem 500.000 rupiah. 11. Doktorandus Tepak Paha Boru Pasaribu Yerusalem 2 juta rupiah. 12. NH Komorang Boru Permata Yerusalem 500.000 rupiah. 13. A. Tambunan Boru Serai Jitun 1 juta rupiah. 14. Oneng Bulan Boru Dajun Jitun 1 juta rupiah. 15. OP Sagala Boru Turnip Jitun 500.000 rupiah. 16. H. Tambunan Boru Pakpaha Judea 1 juta 500. 17. R. Nadaban Boru Arwa Eprata 1 juta rupiah. 18. R. Sitorus Boru Sihombi Kanaan 2 juta 500 rupiah. 19. R. Sulit Boru Sedalahi Nasaret 2 juta 500.000 rupiah. 20. H. Sulit Boru Rajaruku Nasaret 1 juta 500 rupiah. 21. TL Sedangkutan Kuta Sulit Nasaret 1 juta rupiah. HA Batori Boru Simanjutak eksternal 5 juta rupiah. NN eksternal 7 juta rupiah. Pengeluaran kosong saldo minggu ini 444.535.235 rupiah. Demikian kuartal semangat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kabar kesukaan dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada siang hari ini, yaitu apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya ingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaran. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang dikasihinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang oleh tangan-tangannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegang dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian akhir pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua selalu atau tentu bangga dengan apa yang kita miliki. Kita sering bangga dengan apa yang kita raih.
bahkan yang kita capai di dalam hidup ini. Apalagi hal-hal itu kita dapatkan dengan kerja keras, dengan penuh perjuangan yang sangat luar biasa. Pasti ada hal-hal yang membuat kita sangat bangga di dalam meraih sesuatu, sekali lagi dengan penuh perjuangan. Namun perlu kita ingat bahwa kebanggaan yang sangat berlebih-lebihan dapat membuat kita, bahkan dapat membuat kehidupan manusia dengan apa yang dia raih memandang itu segala-galanya. Saya dongdo ngulu nasi somoni karena dia meraih dengan pikirannya, meraih dengan kekuatannya, meraih dengan apa yang ada dalam dirinya. Dia anggap ketika tujuannya sudah tercapai dia raih, itulah segala-galanya. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada saat zaman Mazmur atau pada zaman daripada Daud, bahkan juga sampai sekarang hal-hal seperti itu bisa terjadi. Ketika seseorang memang hidup seperti itu, dia akan sering lupa bahwa apa yang ada yang dia raih itu adalah sebenarnya sumbernya bukan dari dirinya sendiri. Mazmur 20 ini adalah sangat spesial. Apalagi kalau kita kaitkan dengan zaman dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum berujung. Saya tidak tahu apakah kita pernah merasakan bagaimana perjuangan atau beban yang tanggung jawab yang sangat berat bagi pemimpin-pemimpin satu negara, termasuk Jokowi presiden kita. Ada kaitannya dengan perikop ini. Ketika jemaat Tuhan, ketika Israel, ketika umat Tuhan memang betul-betul tidak jemu-jemu mendoakan pemimpinnya, mendoakan rajanya, mendoakan pemerintah, supaya bagaimana? Kalau di dalam perikop ini dikatakan kemenangan dia raih. Sebuah doa memang itulah yang kita lihat di dalam Mazmur ini, memohon kemenangan bagi raja. Bahkan dalam doa tersebut umat Israel pada zaman itu memohon kepada Tuhan agar raja memperoleh kemenangan menghadapi musuh-musuh Israel. Kita masih ingat di dalam perjalanan kehidupan Israel dari waktu ke waktu dan berbagai etape-etape kehidupan yang mereka alami. Satu hal yang tidak pernah mereka lupakan, ketika seorang raja mengandalkan kekuatannya, dia akan runtuh. Ketika seorang raja mengandalkan kekuatan dan pikirannya, dia akan turun. Sehingga ada pemahaman pemikiran kehidupan secara teologi bagi seorang raja di Israel harus memahami ketika dia diangkat menjadi raja, tetapi ada yang disebut dengan teokrasi, Allah yang penuh untuk memerintah menjadi raja. Ibu bapak yang terkasih, dalam doa umatnya pada zaman itu, mereka menginginkan seorang raja benar-benar berkemenangan menghadapi musuh-musuhnya, bahkan mempertahankan
mempertahankan dan menyelamatkan negerinya. Ada keyakinan dengan seruan daripada umatnya pada saat itu akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan pasti memberkati, bahkan menyertai bangsa itu, pasti akan dinyatakan di dalam penyertaan dan kehidupan daripada umatnya selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Mungkin itu dasarnya hari ini membuat topik minggu pada hari ini mengajak gereja dan orang percaya diserukan bermegah dalam nama Tuhan. Karena apa? Karena memang gereja orang percaya yang bermegah di dalam Tuhan berarti dia selalu membanggakan, dia selalu membesarkan, dia selalu memasyhurkan nama Tuhan dalam segala perbuatannya yang ada di dalam hidup ini. Seandainya Tuhan bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pasti kita akan memberi jawab tentang ini. Bagaimana kita setiap harinya membanggakan, membesarkan nama Tuhan atas segala perbuatannya di dalam kehidupan kita. Kita doa nama poten dalam kekainan marhiti hapersyaw. Kita yang tahu. Saat kita bermegah di dalam Tuhan juga, itu berarti sebenarnya bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita, sentral hidup kita. Artinya sikap perbuatan kita harus mencerminkan kasih dan kemuliaannya. Songoni dong ngilungi napati pun debata. Memang demikianlah kehidupan daripada anak-anak Tuhan gereja yang betul-betul hidupnya bermegah karena nama Tuhan. Pasti dia akan selalu mengedepankan Tuhan dalam setiap gerak kehidupannya. Ketika kita berjalan, ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, ketika kita menghadapi banyak pergumulan kehidupan kita, bahkan ketika kita menghadapi musuh-musuhan kita. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Andalkan. Ibu mana saya jujur tadi menjadi mendengar. Andalkan iman untuk menghadapi segala sesuatu. Kehormatan yang kita terima juga sebenarnya, pujian yang kita terima bukan untuk memegahkan diri sendiri, namun memegahkan Tuhan dari aspek kehidupan kita. Bahkan ketika kita mungkin menerima kehormatan, juga harus kita teruskan kepada Allah. Kita masih ingat bagaimana kehidupan daripada Yohanes Pembaptis, bahwa memang murid-muridnya sudah begitu banyak berduyun-duyun bahkan menghormati dia, tetapi dia membawa meneruskan kehormatan itu, puji-pujian itu kepada Sang Mesias, Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini yang membuat kalau Nabi Yeremia pernah mengatakan, kalau misalnya kita baca dalam Yeremia 9 ayat 23, 24 sangat enak. Bagaimana hamba Tuhan Yesaya pada saat Yeremia pada saat itu dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena apa? Bahwa
dia memahami dan mengenal Tuhan. Sangat luar biasa. Rupa-rupanya kemegahan setiap kehidupan manusia adalah ketika seseorang mengenal begitu dalam Tuhan, kepribadian Tuhan, profil Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Sama misalnya kalau Paulus juga pernah mengatakan seperti itu. Karena pada zaman Paulus itu memang orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yunani itu sering bermegah karena mereka memiliki ilmu filsafat pada saat itu. Tetapi apa kata Paulus? Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Siapa yang bermegah? Ibu bapak yang terkasih, ini artinya apa sebenarnya di dalam kehidupan kita? Kemegahan kita sebenarnya adalah bahwa kita adalah milik Allah. Jadi kemegahan kita tidak terletak kepada apa yang kita miliki, namun terletak kepada karena kita sudah milik Allah. Itu kemegahan kita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Artinya bersama apa yang kita miliki, kita dapat saja mungkin jadi jatuh dan terlelap kalau kita selalu mengandalkan apa yang kita miliki. Namun jika kita bersama dengan Tuhan, pemilik kita akan bangun terus menerus berdiri dan kokoh dan tangguh, bahkan menghadapi pandemi COVID-19. Jadi terus semua itu berjuang. Kalau sampai sekarang, ya memang demikian hal yang terjadi. Kadang-kadang mau menurun pandemi COVID-nya, sekarang agak naik lagi. Tetapi itu bisa kita kokoh memperjuangkan itu ketika kita selalu bermegah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan mampu untuk mengatasi segala sesuatu dengan kedisiplinan iman kita kepadanya. Nah, inilah kemegahan juga yang harus kita miliki, terkhusus kepada orang tua yang akan membawa anaknya ke dalam baptisan kudus pada hari ini. Kemegahan kita karena kita mampu bagaimana untuk memegahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, memuliakan Tuhan dalam konteks keluarga, memuliakan Tuhan dan membuat Tuhan menjadi dasar. Kalau orang Batak katakan ujahan nahok di tengah-tengahnya keluarga. Kami percaya, bahkan jemaat yang berkumpul di bait ini percaya. Saya sesering mungkin mengatakan bagaimana membentuk keluarga yang betul-betul menjadi keluarga yang tangguh dari generasi ke generasi. Ketika kita mampu menciptakan keluarga itu menjadi laboratorium mencetak moral spiritual kehidupan daripada anak. Saunak sangon adi hitan ini dapatan narupani atau ito nanti bisangon kolan agen mulu agen mobil dihitakan dihitan sangon ito. Bah, lekudi kamu, subeda do, siap terdo, tu si bohong-bohong do, ini misalnya. Kita lu mau dokter noni, satu bisi. Alat ku ikan nasi dirikan toh. Kalau nama naruh, artinya ya orang tua yang bertanggung jawab ya harus betul-betul membentuk kehidupan daripada anak. Dan kami percaya
tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam keluarga membentuk anak-anak, moral spiritual akan terus kita miliki. Itu pada tata tumanggor, tadi bentuk presiden ini, untuk keluarga manuai. Sinaga, selesai, sudah putar. Iya, bagaimana kita kan aman kasih Tuhan. Mari kita bentuk keluarga itu menjadi laboratorium sekali lagi, mencetak moral spiritual sehingga Tuhan sungguh-sungguh kita muliakan setiap hari. Oleh pun kita bertanya yang doa anak kota di menunggu hari ini ulang dumo sabar. Kalau dulunya ya mungkin kalau 3 kali makan boleh 3 kali sama-sama bersekutu berdoa bersama, tetapi sekarang tidak akan mungkin lagi. Tetapi tidak menjadi mengurangi nilai spiritual kita ketika kita selalu ingat Tuhan dan ingat mendoakan setiap keluarga dan anak-anak. Kiranya Tuhan pemilik kita memberkati kita dan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Kami muliakan nama Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami yang kami rasakan dari hari ke hari, khususnya ketika Tuhan selalu memberi hidup, kekuatan, kesehatan bagi hidup kami. Biarlah kami bermegang hanya di dalam Tuhan yang selalu membanggakan dan membesarkan nama-Mu, dan hidup kami akan terus fokus di dalam nama Yesus Kristus. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kehormatan yang bisa terjadi dalam hidup kami akan terus kami untuk kehormatan Yesus semata-mata. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat Tuhan, membesarkan nama-Mu. Ketika kami bijaksana, kami tidak bertega karena kebijaksanaan kami. Ketika kami yang kuat, jangan kami bermegah dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami akan selalu bermegah dalam nama Tuhan. Berkati hidup kami, berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberi yang terbaik di setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Terkhusus kami bawakan seluruh jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya karena sakit penyakit. Tuhan yang terutama dan Tuhan yang sungguh-sungguh memberi kekuatan baru, bahkan kesembuhan penuh bagi jemaat Tuhan dan hamba-hamba yang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu bertindak, berkarya, berkuasa, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya anak-anak kami yang akan menerima baptisan kudus. Biarlah orang tuanya terus menerus tidak jemu-jemu untuk membimbing, mengajar, menuntun, mendoakan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang setia dan anak-anak yang benar-benar bernama Kristen, sehingga dia betul-betul pengikut Yesus sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau di depan kami melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami ketika kami berjalan, berpikir, bekerja. Engkau selalu memberkati kita. Muliakan nama-Mu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi
dari penyanyian HKBP 564 dan kita serahkan persembahan yang kedua. Sekarang kita akan memasuki acara pembaptisan kepada anak-anak. Untuk itu kita persiapkan hati kita memuji Tuhan lewat nyanyian rohani HKBP nomor 146 ayat 1 dan 2. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanlah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua, dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Datang-datang ke depan dan duduk kembali. Saya Marutua Tumangga. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa,
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara kita pada saat engkau memasuki kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Daud Tristan Ipandel Sinaga. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara kita pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Nathanael Manilin Braunesa Hasibuan. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara kita pada saat engkau memasuki kerajaan sampai selama-lamanya. Rahel Gilpania Sidabuka. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi penyanyian Rohani HKBP 146 ayat 6. Kita bangkit berdiri.
kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Pagi doa Mimana Toras di terdiri 7 rumahmu, supaya kita mengucapkan salam sehat kepada mereka.
Oke. Oke. Gerak. 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 Main dia. Dia kasih selamat. Gak usah. Enak aja, main enggak? Udah yuk, udah Ray, nggak apa-apa, udah selesai. Terlalu kan itu kembali lagi tadi.